De facto itu ketua STIMIK Banjarbaru, de jure-nya nggak pernah tinggal di Banjarbaru, karena saya sudah dibebas tugaskan, jadi semuanya dikerjakan sama wakil ketua 1, 2, 3, karena sekarang nggak boleh pakai istilah pembantu ketua. Ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3. Dekan juga nggak boleh pembantu dekan. Wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan sebagainya. Semua saya sudah implementasikan, rapatnya saya online. Setiap 2 minggu sekali saya cek rapat. Mahasiswa saya bisa cek melalui web, karena di dalam kelasnya ada kamera gitu ya. Jadi saya tahu persis, sekalipun saya nggak ngecek, dosennya pasti merasa ini Pak Sus ngeliatin. Karena di semua kelas saya pakai kamera web, jadi dosennya ngajar modelnya apa, saya bisa ngeliat semuanya kalau saya mau. Tapi biasanya nggak mau, tapi dosennya merasa, oh berarti Pak Sus lagi ngeliatin, jadi dosennya juga serius semuanya. Ya, 2 tahun saya mendedikasikan untuk PJJ ini dari awal sampai sekarang, 100% waktu saya untuk PJJ. Jadi saya menyelami betul kendala-kendala awalnya seperti apa, kendala teknologinya seperti apa, kendala komunikasi mahasiswa seperti apa, kendala komunikasi dengan dosennya seperti apa. Karena yang boleh ngajar di S2 PJJ itu harus prof. Kalau baru dokter masih jadi asisten. Karena kita mau kualitas tadi. Jadi Prof Eko ahlinya apa? Ya materinya Prof Eko. Prof Zainal ahlinya apa? Nggak boleh ngajar yang lain kecuali materi yang beliau ahli. Nah, maksud kita di Aptikom ini, kita akan memberikan contoh, ini loh PJJ yang berbasis pada kualitas dan resource sharing tadi. Dan di kami, saya punya 60 dosen anggota Kombrador, di Aptikom itu namanya Kombrador, Komisi Guru Besar dan Doktor. Kita ada 62 orang. Dari 62 itu, ya tadi ada yang senang sharing, ada yang tidak senang sharing gitu ya. Ya kita sementara memilih dosen-dosen yang senang sharing, dosen-dosen yang sekalipun dalam kesibukan apapun masih mau. Karena Bapak Ibu sekalian, mahasiswa dulunya pertama-tama mahasiswa saya sering protes. Jadwalnya jam 10, kadang jadi jam 2, kadang jadi besok, kadang jadi lusa. Jadi waktunya mahasiswa lebih banyak ya, nyiapin diri untuk online tadi. Karena itu tadi tahu-tahu jadwalnya prof siapa? Oh nggak bisa, saya rapat. Gantinya kapan? Nanti jam 2. Oke, jam 2 disiapin. Oh nggak bisa, aku belum selesai. Gantinya kapan gitu? Itu sudah biasa Pak, seperti itu kita dengan mahasiswa. Dan alhamdulillah satu-satunya komunikasi saya yang paling efektif sama mahasiswa Facebook Pak. Jadi mahasiswa saya wajibkan punya Facebook dan dengan nama yang betul. Kan biasanya Bapak Ibu sekalian kalau di Facebook namanya aneh-aneh gitu ya. Kalau mahasiswa saya nggak boleh pakai Facebook, namanya yang betul, wajahnya yang betul, ya fotonya yang betul, namanya betul. Jadi itu di forum-forum kita, dan Facebooknya tertutup, grup kita tertutup. Orang luar nggak boleh, sementara nggak boleh dulu. Karena itu ada hal-hal yang kadang-kadang internal kita, orang lain nggak boleh tahu, jadi seperti itu. Itu dengan komunikasi kita pakai Facebook, dalam waktu 5 menit semuanya beres Pak. Dulunya saya pikir email paling bagus, ternyata tidak. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, kuliah di S2 PJJ Aptikom itu boleh pakai notebook, boleh pakai PC komputer, boleh pakai tablet, boleh pakai Android. Kalau mau pakai HP juga boleh, tapi kan kayak gini. Dia capek sendiri pasti. Ya, paling tidak pakai Android, bisa. Karena tadi bandwidthnya sangat rendah. 54 kbps dan gambarnya tidak pecah. Gambarnya tidak pecah dan tidak delay. Kan biasanya yang bermasalah delay kan, ngomongnya kayak penyiar TV itu kan. Disampaikan ke ini, penyiar TV-nya sudah gini nih, yang di sini sudah nungguin nggak bunyi-bunyi. Delaynya tinggi lah. Di komunikasi kami bisa delaynya sangat kecil.
Dan program ini Bapak Ibu sekalian sudah diuji cobakan untuk artis. Jumpa fan. Jadi artis nggak perlu ketemu fan-nya, dia cukup online menggunakan ID yang kita punya. Kemudian fan-nya seluruh Indonesia koneksi. Jadi lebih menarik, lebih murah, lebih cepat gitu ya. Ini barangkali keuntungan kita berada pada abad yang teknologinya sudah sedemikian maju. Seperti yang pembicara yang pertama disampaikan, gaya belajar kita dengan gaya belajar mahasiswa kita itu sudah sangat jauh berbeda, Bapak Ibu sekalian. Jangan sekali-sekali mengajar dengan caranya waktu kita kuliah, itu pasti tidak masuk. Karena gayanya sudah berbeda. Teknologinya sudah berbeda. Ya. Anak saya yang SD itu kalau urusan cari data di internet dia lebih pintar daripada saya. Kalau dulu diajarin sekali dua kali begitu ini, papa nggak bisa. Dia lebih ahli karena memang anak sekarang kalau masalah teknologi ya jauh lebih. Oke ya, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ya. Oh iya. Nama saya Erda Pak dari Telkom Applied Science School. Kalau kita mencoba melihat perjalanan media pembelajaran Pak ya, dari zaman penjajahan mungkin dan sebagainya, memang ada beberapa hal yang menjadi tren di beberapa era dan dekade. Dan saat ini mungkin sekarang yang akan jadi tren itu adalah e-learning, which is kita sendiri dosen di sini adalah generasi-generasi yang belum punya pengalaman yang cukup tentang bagaimana belajar menjadi mahasiswa melalui e-learning. Sedangkan saat ini dosen-dosen di sini sedang didorong untuk bisa meng-create konten e-learning untuk di-deliver kepada mahasiswanya. Nah, ada beberapa kesulitan ini yang saya pribadi rasakan, Pak. Yang saya pribadi rasakan, saya bisa membuat slide PowerPoint ketika misalkan di kelas, karena memang saya dulu pernah mengalami, menyaksikan dan merasakan bagaimana perkuliahan dengan slide PowerPoint dari dosen tertentu. Tapi pada saat berbicara e-learning itu tidak sama dengan PowerPoint, kan gitu ya. Sehingga ada satu hal yang belum saya bisa tangkap. Ini sekaligus request kepada Pak Adi Wijaya, Pak. Kalau misalkan memungkinkan juga ini Pak ya, mungkin nggak nih dosen-dosen di sini yang sedang didorong untuk membuat konten e-learning dikasih kesempatan sama daring Aptikom gitu ya, untuk sit in 5 pertemuan 1 semester atau berapa pertemuan, supaya memang betul teman-teman bisa merasakan bagaimana posisinya jadi seorang mahasiswa yang menerima e-learning dalam proses pembelajarannya, gitu Pak. Dengan harga yang spesial, kalau bisa gratis Pak Dia, gitu. Nah, tapi nanti objektifnya itu aja Pak. Objektifnya delivering experience kepada kita-kita gitu. Jadi kita bisa membuatnya dengan lebih ada nuansa yang utuh di situ dalam membuat aplikasi e-learning untuk mahasiswa. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertama kali saya siap membantu. Jadi bukan saya tapi tim saya itu besar. Tim saya di daring itu siap membantu perguruan tinggi mana saja yang mau memasuki perubahan melalui e-learning tadi, kami siap membantu. Kemudian hal yang paling susah pertama adalah menyiapkan materi e-learning. Tapi ada hal yang lebih susah lagi, menyiapkan diri kita sebagai dosen untuk menjadi dosen e-learning. Karena dosen e-learning itu tadi paradigmanya berbeda dengan dosen yang konvensional. Pedagoginya pedagogi e-learning. Dan di Indonesia itu doktor pedagogi e-learningnya baru 3.